Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi UTS Sistem Operasi atau SO dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Syafaat. Nah, adapun materi yang akan saya jelaskan itu tentang SJFP. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andinda Supriyati dengan NIM 2410110026 dan saya dari kelas IK 24A. Selanjutnya kita masuk ke pengertian SJFP. Jadi, SJFP itu adalah singkatan dari Shortest Job First Preemptive. Nah, jadi secara singkat, SJFP itu adalah algoritma penjadwalan CPU yang menjamin proses dengan sisa waktu eksekusi terpendek akan selalu mendapatkan CPU. Selanjutnya, kita masuk ke cara kerjanya. Jadi, cara kerja dari SJFP itu yang pertama, CPU akan selalu memilih proses dengan waktu eksekusi tersisa paling kecil. Nah, terus yang kedua, jika ada proses baru datang dengan burst time lebih kecil dari proses yang sedang berjalan, maka proses lama akan di-preempt atau dihentikan sementara. Nah, terus yang ketiga, proses yang selesai akan keluar dari antrian dan sistem memilih proses berikutnya dengan burst time terkecil dari antrian ready queue. Selanjutnya ada kelebihan dari SJFP. Yang pertama itu meminimalkan rata-rata waktu tunggu atau average waiting time. Nah, jadi ini adalah keunggulan terbesar SJFP. Nah, secara teoritis SJFP adalah algoritma penjadwalan yang optimal karena menghasilkan rata-rata waktu tunggu atau waiting time terpendek bagi semua proses. Nah, algoritma ini tuh menjamin bahwa pada setiap saat proses dengan sisa waktu yang paling sedikit akan dijalankan terlebih dahulu sehingga proses-proses pendek tidak perlu menunggu lama. Nah, yang kedua ada meminimalkan rata-rata waktu penyelesaian atau average turnaround time. Nah, dengan mengurangi waktu tunggu, SJFP juga secara efektif mengurangi rata-rata waktu penyelesaian atau turnaround time, yaitu waktu total yang dibutuhkan suatu proses dari saat tiba hingga selesai. Hal ini meningkatkan efisiensi dan responsivitas sistem. Nah, terus yang ketiga ada responsivitas lebih baik. Nah, sifat preemptive, kemampuan untuk menghentikan proses yang sedang berjalan, memungkinkan proses yang sangat pendek yang baru tiba untuk segera mendapatkan CPU. Nah, jika sebuah proses kritis atau pendek tiba, ia dapat langsung menggantikan proses yang lebih panjang. Nah, membuat sistem terasa lebih responsif dan cepat merespons tugas-tugas singkat. Terus keempat, ada throughput yang tinggi. Karena memprioritaskan penyelesaian proses-proses pendek dengan cepat, maka jumlah proses yang diselesaikan per unit throughput cenderung tinggi. Setelah itu, dengan menyingkirkan pekerjaan-pekerjaan kecil secepat mungkin, sistem dapat lebih cepat beralih untuk mengerjakan tugas-tugas yang lebih besar. Selanjutnya, ada kekurangan dari SJFP. Nah, jadi yang pertama yaitu masalah starvation atau kelaparan. Nah, jadi ini adalah kelemahan teoretis paling fatal dari SJF dan SJFP. Nah, jika kita definisikan, misalnya proses yang memiliki waktu eksekusi atau burst time sangat panjang dapat terus-menerus menunggu dan tidak pernah mendapat giliran eksekusi. Karena penyebabnya, selama ada proses-proses pendek yang terus berdatangan ke dalam antrian, penjadwalan akan selalu memilih proses-proses pendek tersebut. Nah, proses yang panjang akan terus di-preempt atau diabaikan sehingga kelaparan dan mungkin tidak akan pernah selesai. Yang kedua, kesulitan implementasi praktis. Nah, estimasi burst time. Kelemahan ini bersifat praktis dan berlaku untuk SJF non-preemptive maupun SJFP. Nah, masalah intinya itu, agar algoritma dapat bekerja, CPU harus mengetahui secara pasti sisa waktu eksekusi atau remaining burst time dari setiap proses. Nah, sedangkan kenyataannya, dalam sistem operasi nyata,
sistem tidak mungkin mengetahui durasi pasti dari suatu proses di masa depan. Nah, proses tersebut mungkin berhenti untuk I/O atau menunggu sumber daya lain. Nah, solusi sementaranya, sistem modern menggunakan teknik yang memperkirakan burst time berikutnya berdasarkan riwayat eksekusi sebelumnya. Tetapi ini hanyalah perkiraan dan tidak menjamin keoptimalan SJFP. Terus ada overhead context switching tinggi. Nah, karena sifatnya yang preemptif dan dinamis, maka yang pertama itu diperlukan pengecekan berulang. Nah, penjadwalan harus terus-menerus pada saat kedatangan proses baru atau setiap satuan waktu memeriksa apakah proses yang sedang berjalan harus digantikan. Nah, terus yang kedua banyak preemption. Nah, karena sering terjadi preemption, penggantian proses atau yang jadi preemption itu dimaksud penggantian proses yang sedang berjalan. Nah, karena sering terjadi preemption, maka akan terjadi peningkatan signifikan pada konteks switching. Nah, terus dampaknya setiap konteks switching membutuhkan waktu CPU untuk menyimpan status proses lama dan memuat status proses baru. Nah, waktu yang terbuang untuk konteks switching ini disebut overhead yang dapat mengurangi efisiensi CPU secara keseluruhan. Nah, terus yang terakhir ada peningkatan kompleksitas. Nah, jadi dibandingkan dengan FCFS atau first come first serve yang sangat sederhana, SJFP memerlukan mekanisme yang lebih kompleks. Nah, jadi sistem itu harus secara konstan melacak dan memperbarui sisa waktu eksekusi untuk semua proses yang ada di antrian siap. Nah, terus hal ini tuh meningkatkan kompleksitas internal dari CPU scheduler itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke latihan soal SJFP. Nah, jadi kita disuruh untuk menentukan gancar, turnaround time, dan waiting time dari proses berikut menggunakan algoritma SJFP. Nah, jadi di sini bisa kita lihat tabelnya. Jadi P1 itu AT-nya 0, BT-nya 9, P2 AT-nya 2, BT-nya 6, P3 AT-nya 4, BT-nya 3, P4 AT-nya 6, BT-nya 5, P5 AT-nya 8, BT-nya 2. Nah, selanjutnya bisa kita lihat gancarnya. Jadi proses waktu yang berjalan itu di waktu 0 sampai 2 itu hanya ada P1 dengan burst time 9. Nah, terus di waktu 2 sampai 5 datanglah P3 dengan burst time 3. Nah, jadi dia itu lebih kecil dari sisa P1 yaitu dengan burst time 7. Nah, di waktu 5 sampai 7 P5 datang dengan burst time 2 dan lebih kecil dari proses lain. Terus di waktu 7 sampai 11 setelah P5 selesai, maka P2 ini memiliki sisa waktu paling kecil yaitu 6. Nah, di waktu 11 sampai 13 P2 ini lanjut. Nah, jadi P2 itu P2 masih berjalan karena sisa waktu masih paling kecil. Nah, di waktu 13 sampai 17 P2 ini masih lanjut. Jadi dia itu tetap jalan hingga selesai. Nah, di waktu 17 sampai 24 setelah semua proses selesai, maka P1 melanjutkan sisa burst time-nya yaitu 7. Setelah itu langkah terakhir yaitu penyelesaian. Nah, jadi dari hasil gancarnya bisa kita dapat CT-nya itu 24, 17, 9, 13, dan 11. Terus TAT-nya itu 24, 15, 5, 7, dan 3. Dan waiting time-nya atau WT-nya itu 15, 9, 2, 2, dan 1. Maka rata-ratanya untuk average turnaround time atau ATT-nya itu jadi 24 itu ditambah 15 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 3 dibagi 5, maka didapat hasilnya 54. Nah, 54 ini dibagi 5 dan didapatlah hasilnya 10,8. Itu untuk average turnaround time-nya. Nah, terus untuk average waiting time-nya 15 tambah 9 tambah 2 tambah 2 tambah 1 dibagi 5. Nah,
Terus kita dapat 29 dibagi 5. Nah, 29 dibagi 5 ini kita mendapatkan hasil 5,8. Nah, jadi mungkin cukup sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.